Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Perdana. Saya adalah mahasiswa di Cipta Cendekia jurusan Bahasa Inggris semester kedua. Kali ini saya akan membuat tugas membuat video tentang bahasa Indonesia. Yang pertama itu adalah pentingnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu sangat penting dalam berkomunikasi. Dalam bahasa Indonesia itu mencakup seluruh aspek kehidupan dan keberagaman di tanah air. Contohnya itu kita sedang berkunjung ke suatu daerah. Contohnya itu kita berkunjung ke daerah Lampung. Nah, di Lampung itu kan ada tuh bahasa daerah tersendiri. Namun kita tidak bisa menggunakan bahasa daerah Lampung karena kita tidak mengerti. Namun mereka bisa menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dengan kita. Namun saya itu bahasa Indonesia itu sangat penting dalam berkomunikasi. Yang kedua itu adalah sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu Riau dan telah digunakan di Nusantara sejak abad-abad awal penanggalan modern. Bahasa Melayu dikenal di Asia Tenggara pada abad ke-7 Masehi. Awal penamaan bahasa Indonesia itu sebagai jati diri bangsa bermula dari sebuah pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Alasan pemilihan bahasa Melayu itu yang pertama itu jika bahasa Jawa dipilih, maka pihak lain akan merasa dijajah oleh pihak mayoritas. Yang kedua itu adalah bahasa Melayu dipilih karena suku Melayu Riau dan bahasa Melayu Riau itu yang paling sedikit terkena pengaruh bangsa lain. Perkembangan bahasa Indonesia yang pada tahun 1901 disusun ejaan resmi bahasa Indonesia oleh C.H. van Ophuijsen dalam kitab Logat Melayu. Pada tanggal 28 Oktober 1928, semua pemuda menyatakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Pada tanggal 25 Juni sampai tanggal 28 Juni 1928 didirikan Kongres Bahasa Indonesia I di Solo. Kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama itu adalah bahasa negara, bahasa yang diresmikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia tahun 18 Agustus 1945 bab 15 pasal 36 bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia itu berfungsi untuk sebagai pemersatu berbagai daerah, suku daerah di Indonesia. Yang ketiga itu adalah budaya. Bahasa Indonesia itu merupakan bagian dari budaya Indonesia dan merupakan ciri khas Indonesia. Yang keempat itu adalah bahasa ipteks. Bahasa ipteks digunakan di Indonesia sebagai alat untuk mengantar dan menyampaikan ilmu pengetahuan. Yang keempat itu adalah fungsi bahasa. Yang pertama itu adalah ekspresi diri, menunjukkan kepribadian dan ciri khas dari Indonesia. Yang kedua itu adalah komunikasi. Itu tuh kita bisa berdiskusi dan berbagi informasi. Yang ketiga itu adalah integrasi. Yang pertama itu membantu manusia untuk menyesuaikan diri sebagai suatu masyarakat. Yang keempat itu adalah kontrol sosial, mempengaruhi perilaku diri dan tindakan di dalam masyarakat. Yang kelima itu adalah ragam bahasa. Yang pertama itu adalah media yang digunakan. Yang pertama itu adalah lisan, lafal dan tata bahasa. Yang kedua itu adalah tulis, kata, ejaan dan tata bahasa. Yang kedua itu adalah latar belakang penutur. Yang pertama itu ada dialek daerah, logat daerah asal mempengaruhi pengecualian bahasa Indonesia. Yang kedua itu adalah terpelajar, artikulasi, pelafalan pelajar berbeda dengan yang tidak terpelajar. Yang ketiga itu ada resmi dan tidak resmi. Itu contohnya itu penggunaan tata bahasa dalam situs resmi berbeda dengan tidak resmi.